Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fikama dengan NIM J1D020047 akan mempresentasikan dan menjelaskan jurnal yang berjudul Regresi Logistik Original Bayesian Komputasi Fungsi Link pada Kasus Kanker Serviks di Tuban. Kanker serviks memiliki angka kematian tertinggi pada wanita dan menempati urutan kedua setelah kanker payudara. Biasanya pasien hanya akan mengajukan keluhan atau meminta pertolongan ketika mereka sudah memasuki stadion akhir. Dari 52 juta wanita di Indonesia yang berisiko terkena kanker, ada 36% wanita penderita kanker serviks. Kanker jenis ini dapat dicegah dengan deteksi dini menggunakan tes PAP. Nah, faktor yang mempengaruhi tes PAP ini kayak program KP dan persalinan. Topik penelitian ini lebih menarik untuk diteliti dan dianalisis karena menggunakan metode regresi logistik yang merupakan metode yang membangun model dengan menggunakan variabel respon biner dan multivariabel. Membangun model respon variabel prediktor dan respon dalam respon, peneliti sering menggunakan metode regresi baik sederhana maupun berganda. Namun, jika asumsi Gauss-Markov dilanggar, metode yang sering digunakan itu ordinary less worse, tapi kemungkinan maksimum akan kurang cocok, sehingga dipilihlah metode yang paling cocok dalam pengambilan sampel Bayesian ialah MCMC. Penelitian ini sudah diterapkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yaitu menggunakan model hubungan logistik dalam medis, ilmu pengetahuan, dan mengklasifikasi jaringan jinak dan ganas pada kanker payudara. Pada ilmu kedokteran ini tuh kayak memperhitungkan kematian yang sebenarnya. Pada penelitian ini digunakan metode link function regression logistik original yang merupakan salah satu model statistik yang digunakan untuk menganalisis variabel respon dari 3 kategori atau lebih. Regresi logistik original ini merupakan model logistik yang memperhitungkan probabilitas kumulatif dan prediktornya harus bersifat kategorikal atau kuantitatif. Karakteristik variabel respon dalam model logistik original ini dijelaskan dengan probabilitas kumulatif, yaitu model yang dibentuk atau dicapai dengan menyandingkan probabilitas kumulatif yang yaitu probabilitas yang nilainya itu lebih kecil atau sama dengan respon Z dalam variabel prediktor P. Ini merupakan persamaan dari fungsi link fungsi regresi logistik original. Nah, dalam penelitian ini ada metode alternatif yang digunakan, yaitu metode Bayesian. Metode Bayesian ini merupakan metode alternatif yang mengestimasi parameter model. Ketersediaan paket program untuk analisis Bayesian ini membuatnya itu kayak lebih fleksibel untuk membuat analisis pemodelan yang kompleks secara stokastik. Beberapa keterbatasan dalam pemodelan klasik seperti kompleksitas, asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau bahkan penyederhanaan yang dapat diselesaikan atau diatasi. Pemodelan Bayesian didasarkan pada model posterior yang menghubungkan data masa lalu sebagai informasi sebelumnya dan observasi sebagai fungsi kemungkinan. Nah, ini adalah persamaan distribusi posteriornya, yaitu F theta bersyarat X sama dengan F X theta bersyarat theta dikali F theta dibagi Fx, di mana F theta bersyarat X ini merupakan distribusi posteriornya, kemudian Fx bersyarat theta ini fungsi kemungkinannya, F theta ini adalah distribusi sebelumnya, kemudian X ini adalah data, kemudian theta ini merupakan parameternya. Kemudian ini adalah persamaan rantai Markov atau proses stokastik yang merupakan pendekatan numerik untuk menentukan persamaan posteriornya. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder rekam medis pasien wanita yang menjalani pemeriksaan PAP pada
pada Rumah Sakit Kusuma Tuban tahun 2020. Variabelnya adalah kategori. Penelitian ini menggunakan variabel respon dan prediktor. Variabel responnya adalah pasien wanita yang menjalani tes PAP, dan prediktornya terdiri dari 9 variabel. 9 prediktor ini tuh adalah usia, pengalaman melahirkan, merupakan X2, terus penggunaan konsep pengalaman melahirkan, penggunaan kontrasepsi, siklus menstruasi, usia menstruasi pertama, dan anemia. Lalu kita akan masuk ke pembahasan. Nah, perumusan model ini bertujuan untuk mengetahui variabel prediktor mana yang mempengaruhi hasil pemeriksaan pap smear cancer. Langkah pertama adalah melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik pasien PAP di RS Kusuma. Pasien yang diobservasi sebanyak 71 orang dengan 30 atau 42,3% diantaranya terkonfirmasi kanker serviks, 35 atau 49,3% itu terdiagnosa prakanker, dan 6 atau 8,5% menunjukkan hasil yang negatif. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, sebelumnya kita harus menginstal atau mendownload software Winbooks. Nah, pada tabel 2 ini menunjukkan 3 kategori hasil tes PAP Rumah Sakit Kusuma Tuban itu hasil positif, prakanker, dan negatif. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa mayoritas pasien berusia 50 tahun memiliki tingkat pendidikan rendah, SD hingga SMP, memiliki anak, dan menggunakan alat kontrasepsi. Sebagian besar pasien tersebut memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur, mengalami menstruasi pertama pada usia 13-16 tahun, tidak mengalami keguguran, dan memiliki satu pasangan. Sebagian besar dari mereka ini mengalami anemia. Ini sebagian besar darinya itu mengalami anemia sebanyak 29. Pasien kanker serviks di rumah sakit ini berjumlah 71 orang, dan sebagian besar didiagnosa menderita kanker dan prakanker. Setelah mendapatkan data deskripsi pasien, kita dapat melihat bahwa mayoritas dari mereka itu didiagnosa positif kanker dan prakanker. Nah, pada tabel 3 ini berdasarkan perhitungan menggunakan software yang kita download sebelumnya, yaitu Winbooks, faktor pada tabel 3 ini dianggap signifikan jika nilai intervalnya 2,5 sampai 97,5% tidak mengandung 0. Dengan demikian, tidak semua faktor pada tabel 3 signifikan terhadap hasil uji serviks pada Tuban. Jadi faktor prediksinya adalah umur X1, pengalaman melahirkan X3, penggunaan kontrasepsi X4, siklus menstruasi X5, usia menstruasi pertama X6, dan anemia X8, sehingga dapat dimasukkan dalam persamaan ini, yaitu D1 sama dengan ln PX per 1 ditambah PX sama dengan sekian-sekian. Dapat teman-teman lihat pada slide ini. Nah, odds ratio adalah penjajaran antara odds individu dalam kondisi faktor atau prediktor X dan faktor prediktor X dalam kategori pembanding, sehingga kita mendapatkan hasil pada tabel 4 ini. Odds ratio ini menunjukkan bahwa wanita berusia di atas 50 tahun memiliki resiko 1,003 lebih tinggi terkena kanker serviks dibandingkan dengan wanita berusia di bawah 50 tahun. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa wanita berusia di bawah 50 tahun itu cenderung memiliki kondisi prakanker dari kondisi normal negatif. Nah, wanita yang menggunakan alat kontrasepsi memiliki resiko 0,936 lebih besar untuk menderita kanker dibandingkan dengan yang tidak. Interpretasi yang sama dapat dilakukan untuk variabel-variabel lainnya. Hasil function regensi logistik original dengan metode Bayesian MCMC menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan PAP kanker serviks ini
adalah usia X1, pengalaman melahirkan X3, penggunaan kontrasepsi X4, siklus menstruasi X5, dan usia menstruasi pertama X6 dan anemia. Hasil ini berbeda dengan penelitian hasil itu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena mereka menggunakan metode maksimum likelihood estimation dan menyatakan bahwa faktor prediksi hasil tes kanker serviks itu dipengaruhi oleh alat kontrasepsi, pengalaman melahirkan, siklus menstruasi, dan riwayat keguguran. Nah, dari penelitian ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa fungsi link model regresi logistik ordinal menunjukkan bahwa faktor prediksi hasil tes kanker serviks PAP adalah usia X1, pengalaman melahirkan X3, penggunaan alat kontrasepsi X4, siklus menstruasi X5, usia menstruasi pertama X6, dan anemia. Nilai alfa yang bervariasi ini menunjukkan adanya ketergantungan kesalahan yang tidak dapat dijelaskan melalui model ini. Fungsi penghubung model regresi logistik ordinal dengan metode Bayes MCMC mampu mengelaborasi sebagai kompleksitas dan penanganan pelanggaran asumsi Gauss-Markov. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.